Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Shalomita Angel Ago dengan akhiran NIM 08 NIM. Halo, dan saya Joshua Tumengkol dengan akhiran NIM 083. Nah, dalam video ini kami akan membahas tentang reaksi ether. Ether adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR dengan R dapat berupa alkil maupun aril. Dalam suatu dehidrasi alkohol, dehidrasi senyawa alkohol mampu menghasilkan ether seperti reaksi di atas. Nah, reaksi ini memerlukan temperatur yang tinggi, sekitar 125 derajat Celcius. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh asam, biasanya asam sulfat, dan cara ini efektif untuk menghasilkan efek ether simetris, namun tidak mampu digunakan untuk menghasilkan ether tak simetris. Nah, dietil ether dihasilkan dari etanol menggunakan cara ini. Ether siklik mampu pula dihasilkan menggunakan cara ini atau dehidrasi alkohol. Ether mampu pula dibuat melalui substitusi nukleofilik alkil halida oleh alkoksida seperti reaksi di atas. Nah, reaksi ini dinamakan sintesis ether Williamson. Reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat, menghasilkan alkoksida yang disertai oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang memiliki gugus lepas sama sekali atau RX. Nah, gugus lepas sama sekali tersebut mampu berupa iodida, bromida, maupun sulfonat. Cara ini biasanya tidak memainkan pekerjaan dengan baik dengan aril halida, misalnya bromobenzena. Nah, reaksi ini menghasilkan rendaman reaksi yang tinggi sebagai halida primer. Halida sekunder dan tersier sangat rawan menjalani reaksi eliminasi E2 seketika berpaparan dengan anion alkoksida yang sangat basah. Dalam reaksi pautannya yang terkait, alkil halida menjalani substitusi nukleofilik oleh fenoksida. RX tidak mampu digunakan sebagai pereaksi dengan alkohol, namun fenol mampu digunakan sebagai pengganti alkohol. Oleh karena fenol bersifat asam, beliau mampu bereaksi dengan basa kuat seperti natrium hidroksida membentuk ion fenoksida. Nah, ion fenoksida ini kemudian mensubstitusi gugus X pada alkil halida, menghasilkan ether dengan gugus aril yang melekat padanya melalui mekanisme reaksi SN2, seperti pada reaksi di bawah ini. Nah, dan selanjutnya yaitu mengenai reaksi pengurangan. Nah, dalam reaksi pengurangan ada dua, yaitu substitusi ether dan juga substitusi oksida. Nah, untuk substitusi ether sangat tidak reaktif, tetapi ether ini dapat dioksidasi oleh udara atau autooksidasi dan pembakaran atau yang berlangsung dengan mudah. Nah, ether ini tidak dapat dioksidasi oleh reagen-reagen laboratorium, juga tidak bisa direduksi, eliminasi maupun reaksi dengan basah. Nah, bila dipanaskan dengan asam kuat dapat melangsungkan reaksi substitusi. Nah, misalnya bila dipanaskan dengan HI atau HBr, suatu ether bereaksi substitusi menghasilkan alkohol dan alkil halida seperti bisa kita lihat pada gambar di atas ini. Nah, mekanisme pemisahan atau Cleavage ether dengan HI dan HBr berlangsung mirip dengan jalan yang hampir sama dengan reaksi antara alkohol dengan HX. Protonasi oksigen disusul reaksi SN1 atau SN2, atau protonasi ini perlu karena RO ini bukan gugus pergi yang baik, sedangkan ROH seperti H2O mudah ditukar gantikan. Nah, kita bisa lihat pada gambar di atas ini. Nah, suatu alkil fenyl ether menghasilkan alkil iodida dan fenol, atau bukan iodobenzena, karena ikatan dari karbon sp2 lebih kuat daripada ikatan karbon sp3. Kita bisa lihat pada gambar di atas ini. Nah, selanjutnya yaitu substitusi epoksida. Nah, epoksida adalah suatu ether siklik dengan cincin beranggotakan 3.
Nah, cincin ini kira-kira membentuk suatu segitiga sama sisi yang membuatnya tegang, dan karenanya sangat reaktif lebih dibandingkan ether lainnya. Senyawa ini diproduksi dalam skala besar untuk berbagai aplikasi. Secara umum, epoksida ini dengan berat molekul rendah, tidak berwarna dan tidak reaktif, serta seringkali mudah menguap. Kita bisa lihat untuk struktur epoksida, ada gambar di atas ini. Nah, dan selanjutnya yaitu tata nama. Nah, senyawa yang mengandung gugus fungsional epoksida dapat disebut sebagai epoksi, epoksida, epoksirana, dan etoksilin. Nah, epoksida sederhana terkadang dirujuk sebagai oksida. Karenanya epoksida etilena atau C2H4 merupakan etilena oksida atau C2H4O. Nah, kebanyakan senyawa ini memiliki nama trivial. Etilena oksida disebut sebagai oksirana. Nah, beberapa nama menekankan kehadiran gugus fungsional epoksida seperti pada senyawa 1,2 epoksisiklopentana yang dapat pula disebut sebagai 1,2 heptena oksida. Nah, suatu polimer yang terbentuk dari prekursor epoksida disebut sebagai epoksi, tapi material tersebut tidak mengandung gugus epoksida atau hanya berisi beberapa gugus epoksi sisa yang tetap tidak bereaksi dalam pembentukan resin. Nah, selanjutnya yaitu reaksi. Nah, reaksi pembukaan cincin mendominasi reaktivitas epoksida. Mereka adalah elektrofil yang potensial. Alkohol, air, amina, diol, dan banyak reaksi lainnya dapat bertindak sebagai nukleofil untuk reaksi ini. Nah, reaksi ini adalah dasar bagi pembentukan perekat epoksi dan produksi glikol. Dalam kondisi asam, posisi serangan nukleofil dipengaruhi baik oleh efek sterik atau seperti yang biasa terlihat dalam reaksi SN2 dan oleh kestabilan karbokation seperti yang biasa terlihat pada reaksi SN1. Hidrolisis suatu epoksida dapat dalam kehadiran suatu katalis asam menghasilkan suatu glikol. Nah, hidrolisis ini mensyaratkan adisi nukleofilik air ke epoksida. Dalam kondisi basah, nukleofil menyerang karbon yang kurang tersubstitusi sesuai dengan pola standar untuk proses SN2. Nah, ketika diperlakukan dengan thiourea, epoksida diubah menjadi sulfida yang disebut diirana. Nah, polimerase epoksida menghasilkan polieter, misalnya etilena oksida polimerase menghasilkan polietilena glikol, juga dikenal sebagai polietilena oksida. Nah, kita bisa lihat gambar yang ada di layar. Epoksidas juga mengalami reaksi ekspansi cincin, diilustrasikan dengan penyisipan karbon dioksida untuk menghasilkan karbonat siklik. Nah, demikian materi tentang reaksi ether. Terima kasih.